Oke, selamat malam. Berjumpa lagi bersama Arjuna News, di mana kali ini menanggapi hasil klarifikasi konfirmasi atas pengaduan LSM Perjuangan Rakyat. Di sini kita ada Ketua Bapak Rahmat Hartadi, di mana pengaduan yang tempo hari asal Probolinggo yang diamankan oleh kantor Bea Cukai terkait BB mobil pengadu yang mengangkut dugaan rokok ilegal. Jadi mungkin itu apa yang menjadi investigasi dan konfirmasi di lapangan. Apa tanggapannya, Pak Ketua? Berawal dari suatu peristiwa tindak pidana rokok ilegal, langkah awal kami sebagai pendamping dari Saudara Ferdi pada tanggal 7 bulan 2 2022 kita ke Polsek Wonosorejo, Kabupaten Banyuwangi, menanyakan peristiwa penangkapan yang terjadi pada mobil pickup milik Saudara Ferdi. Setelah klarifikasi di Polsek tersebut, kami menanyakan penangkapan awal di Polsek tersebut yang didapat dari angkutan mobil tersebut ternyata bukan janur, melainkan rokok ilegal yang diangkut oleh penyewa yang bernama Jarot dengan sopirnya Saudara Febri dan Samsul Arifin. Setelah kita menanyakan kepada Polsek tentang kendaraan tersebut, bersama BB-nya sudah dilimpahkan ke Bea Cukai Banyuwangi. Jadi kronologinya diamankan di Wonosorejo dulu ya, Kapolsek. Iya, penangkapan awal. Kemudian dilimpahkan ke Bea Cukai. Nah, bagaimana kelanjutan kemudian setelah konfirmasi klarifikasi di kantor Bea Cukai? Setelah kita konfirmasi di Polsek Wonosorejo, kami menindaklanjuti terus perjalanan kami ke Banyuwangi, ke kantor Bea Cukai. Sesampai di kantor Bea Cukai, kami diterima oleh salah satu karyawan dan beberapa petugas Bea Cukai bagian penindakan, Pak Agus, Pak Edi, dan Pak Yuda di sana. Kami terus berkoordinasi menanyakan peristiwa kejadian tersebut. Jadi karena kewenangan dari Bea Cukai, jadi BB tersebut bersama unit kendaraan kita amankan di Bea Cukai yang selama ini. Dan kami juga menanyakan dugaan tersangka pelaku dari yang mengangkut mobil yang mengangkut rokok ilegal, apakah masih di kantor Bea Cukai atau diamankan juga. Ternyatanya tidak di kantor Bea Cukai, nyatanya mungkin wajib lapor atau bagaimana, ada penjamin, jadi kooperatif tetap masih dalam proses penyelidikan dan pemanggilan nanti. Maksudnya tidak ditahan gitu? Tidak, karena ada penjamin dan dalam tahap penyelidikan juga pemilik mobil pada saat itu juga sudah dilakukan pemeriksaan dan tidak dilakukan penahanan dan tetap akan dipanggil kembali karena masih dalam proses penyelidikan. Jadi apa tanggapannya menemui hal seperti itu? Artinya apa? Pelaku sudah jelas gitu loh, seharusnya ditahan. Apa tanggapannya? Sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 1999, perubahan Undang-Undang nomor 39 tahun 2007 tentang rokok ilegal. Seharusnya apabila pelaku pada saat dilakukan penangkapan bersama barang bukti yang kita dapat, itu adalah hak kepolisian ataupun Bea Cukai berhak melakukan penahanan karena BB sudah jelas-jelas kita dapat di tempat kejadian perkara. Jadi begitu ya, harapannya untuk itu kepada Bea Cukai bagaimana?
saya memberi masukan kepada Bea Cukai apabila tidak dilakukan penahanan pelaku dan penjamin apakah bisa bertanggung jawab apabila pelaku tersebut melarikan diri atau bagaimana. Siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini? Apakah harus disangkakan kepada pemilik mobil dan siapa yang akan dilakukan penahanan sebagai tersangka? Kalau itu pertanggungjawaban, seharusnya itu dilakukan penahanan juga. Karena BBB-nya sudah betul-betul ditangkap dan diamankan di Bea Cukai. Ditangguhkan ya? Iya, beda. Karena masih dalam proses penyelidikan. Sudah jelas pelakunya ya? Jelas. Nah kemudian ada insiden nih. Ada insiden ketika kami awak media memasuki ruangan tersebut. Ada seakan-akan terkesan ini alergi kepada wartawan. Ini tanggapannya bagaimana? Kalau menurut Salah saya, ya, di sana kan betul, sudah mengetahui secara jelas betul. Kan Kalau kita lihat wartawan mempunyai hak, tidak boleh dihalang-halangi dalam hal memberikan koreksi ataupun memintai keterangan kepada pihak penyidik, kepada kepala Bea Cukai, itu tidak boleh karena dia mempunyai hak. Kita bisa menuntut tentang undang-undang pers. Siapapun yang menghalangi terkait pemberitaan atau apapun itu tidak boleh. Makanya saya melihat peristiwa dan kejadian saat setelah kita koordinasi, setelah mendampingi saudara Ferdi pemeriksaan di BAP dan segala satunya. Iya, suruh klarifikasi ke penyidikan Mas, ke Mas Yuda katanya. Iya, hasilnya kan sudah disampaikan ke Bapak tadi. Itu haknya, menanyakan kembali, mengklarifikasi. Berarti kan nggak boleh. Mulai tadi kami sabar loh. Tidak boleh dihalang-halangi. Mulai tadi kami sabar loh. Tidak boleh dihalang-halangi. Ini dihalang-halangi kita loh. Saya tidak Berarti kami tidak bisa wawancara Mas. Ke dalam Mas. Gini Pak, Kan tidak bisa Mas wawancara Mas. kan harus buat janji dulu Pak. Buat janji kan ada orangnya Mas. Iya kan tadi sudah Kita diwakilkan. mau wawancara Mas. Sudah diwakilkan Kami sama dari Bapak. media Arjuna News. Kalau kita relationnya dia dari medianya biar dia wawancara. Berarti tidak bisa ya Mas ya? Bisa. Wawancara. Iya. Coba monggo jenengan bilangkan. Kalau tidak bisa tidak apa-apa saya pulang Mas. Dengan pelayanan yang masih menurut saya kurang dari pihak Bea Cukai, dari waktu yang lamanya kita tunggu-tunggu, terus sampai malam kita tunggu-tunggu juga dari pihak Bea Cukai kita tidak bisa menemui. Jadinya akhirnya terjadi miskomunikasi lah antara kita dengan security juga dari salah satu pegawai Bea Cukai bersama juga dari Arjuna, medianya seperti itu. Kemudian apa tindakan itu? Apa juga mengecam perbuatan seperti itu kepada awak media atau wartawan? Sebetulnya menurut saya kalau seperti itu adalah hal-hal yang sangat kontradiksi ya, dalam artian bahwa hak pers mempunyai hak tanya kepada pihak Bea Cukai terkait kasus ini sejauh mana menelusuri dan perkembangan perkara seperti itu. Memang hak mereka, tapi terlalu dihalang-halangi. Sekarang kan kita ada informasi keterbukaan publik yang harus kita pahami oleh instansi terkait dan juga dari kami sebagai Ketua Umum LSM itu adalah mitra dari pemerintah. Jadi harus ada keterbukaan dalam hal ini dan transparan. Jadi penindakan hukum maupun proses-proses dalam penyelidikan dan semuanya kita bisa mengetahui dan mengawal sampai perkara ini putus sampai putusan pengadilan seperti itu. Kemudian kembali kepada pengadu. Sejauh ini akan mengawal kasus ini bagaimana? Saya akan tetap mendampingi saudara Ferdis yang selama ini sebagai praduga tidak bersalah ya, karena dia betul-betul pemilik mobil dan tidak tahu bahwa yang diangkut itu adalah rokok ilegal. Soalnya sejak awal berdasarkan saksi sekitar keluarga bahwa penyewa mendatangi rumah saudara Ferdi pemilik mobil dalam keadaan mengatakan bahwa dia menyewa mobilnya bersama 3 orang tersebut, Jarod, Febri bersama Galuh, mau mengangkut janur. Memang profesi mereka itu ekspedisinya mengangkut janur.
Makanya saudara Febri pemilik mobil tidak keberatan dan tidak ada kecurigaan dalam hal ini. Berarti sewa ya? Sewa di situ. Setelah dalam perjalanan sampai di Wongsorejo, sampai ditangkap oleh Polsek Wongsorejo, Ferdi tidak tahu bahwa yang diangkut itu adalah rokok ilegal. Yang selama ini kita tahu Ferdi sejak awal pemberangkatan foto gambar bukti adalah janur yang diangkut. Juga sudah sesuai BAP itu sudah diperbaiki ya Pak? Sudah. Semua pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Bea Cukai kita dampingi dan kita baca dalam pemeriksaannya, sudah prosedur bahwa runtun dalam pemeriksaannya di situ menyatakan bahwa saudara Ferdi betul-betul mengangkut janur dan tidak mengetahui tentang rokok ilegal tersebut. Dan pemilik atau yang mempunyai mobil itu menyewakan gitu ya? Menyewakan. Jadi murni menyewakan ya? Menyewakan. Sedangkan status kendaraan betul-betul ya lengkap. Jadi bukan kendaraan-kendaraan yang marak sekarang inilah kendaraan mobil-mobil bodong apa tidak. Kendaraan lengkap milik sendiri. Lengkap surat-surat. Tidak bermasalah. Setelah hal itu apa yang menjadi harapan juga kepada Bea Cukai, kantor Bea Cukai? Saya memberikan masukan dan harapan dari kami sebagai Ketua LSM Perjuangan Rakyat. Saya sangat berharap dan dalam proses perkara ini berlanjut sesuai prosedur hukum yang apa saya katakan tadi, berjalan sampai putusan pengadilan. Jadi biar tidak berkembang dan muncul-muncul lagi rokok-rokok ilegal yang lagi marak saat sekarang. Jadi betul-betul harus dilakukan penindakan secara hukum lah. Secara hukum, dan kami akan mengawal terus saudara Ferdi sejauh mana perkembangan perkara ini. Apakah apabila perkara ini tidak berjalan karena sesuai dengan bukti-bukti yang didapat dan ditangkap adalah betul-betul rokok yang dimaksud rokok ilegal tadi, kita akan melaporkan kejadian ini baik tingkat daerah maupun pusat akan kami laporkan. Kalau perkara ini tidak berjalan sesuai prosedur lah ya, karena bukti-bukti sangat cukup untuk dilakukan bahwa itu adalah suatu tindak pidana perkara tentang rokok ilegal. Itu masukannya ya, terkait rokok ilegal. Oke, makasih. Ya. Oke, terima kasih. Kali ini kita sudah wawancara eksklusif secara langsung kepada Ketua LSM Perjuangan, di mana terkait pengaduan atau dugaan kasus rokok ilegal ini, berharap Ketua LSM Perjuangan Rakyat untuk proses hukumnya sesuai prosedur. Dan kami sampaikan terima kasih. Salam tangguh.